Kejadian ini bermula pada dini hari yang mencekam. Saat itu hari Sabtu tanggal 20 November 2021, sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Sebagian besar warga di kampung Munjul, Desa Sukamaju, Cianjur, tengah terlelap tidur malam itu. Namun, keheningan malam itu tiba-tiba pecah. Beberapa tetangga mereka mendengar suara keributan aneh dari rumah kediaman Sarah Sesa dan suaminya, Abdul Latif. Suara itu berubah menjadi rintihan tertahan dan perlahan menjadi teriakan minta tolong yang menggetarkan. Merasa ada yang tidak wajar, Ketua RT setempat yaitu Endang Sulaiman bersama warga bergegas mendobrak pintu rumah tersebut. Pemandangan di balik pintu itu membuat siapapun kaget dan bergidik ngeri. Sarah, si wanita cantik yang saat itu berusia 21 tahun, ditemukan terkapar di area teras rumahnya dalam kondisi yang sangat memilukan. Ia mengerang menahan sakit yang tak tertahankan. Mulutnya tertutup rapat oleh lakban, sementara kedua tangannya terikat tali. Udara di sekitar dipenuhi aroma menyengat, khas bahan kimia keras. Pakaian yang dikenakan Sarah meleleh, menempel pada kulitnya, memperlihatkan luka bakar hebat yang kelak dikonfirmasi. Tim medis mencapai 99% dari sekujur tubuhnya. Di sela-sela kepanikan warga yang berusaha melepaskan ikatan pada tubuh Sarah, sosok Abdul Latif, suami Sarah, sudah tidak ada di rumah. Ia memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri menggunakan sepeda motor menembus kegelapan malam. Dengan fasilitas seadanya, warga melarikan Sarah ke RSUD Sayang Cianjur. Sepanjang perjalanan, Sarah masih dalam keadaan sadar, menahan rasa sakit luar biasa dari air keras yang tidak hanya membakar kulit luar, tetapi juga sempat tertelan dan merusak organ dalamnya. Tragedi ini tidak terjadi secara kebetulan. Jauh sebelum malam nahas itu terjadi, kehidupan Sarah berjalan normal. Ia dikenal sebagai kembang desa berparas rupawan dengan garis wajah kental Timur Tengah. Ayah kandung Sarah adalah seorang mantan tentara Arab Saudi yang telah tiada. Ada satu fakta mengharukan tentang Sarah. Keluarga ayahnya di Arab Saudi sebenarnya sudah memintanya pindah ke sana dengan jaminan hidup sangat layak. Namun, Sarah menolak keras. Ia memilih menetap di pelosok Cianjur demi menemani dan merawat ibunya, Erawati, seorang mantan tenaga kerja wanita TKW yang tinggal sendirian. Jalan cerita berubah gelap ketika Abdul Latif, seorang warga negara asing asal Timur Tengah, masuk ke kehidupan mereka. Abdul Latif rupanya adalah tetangga dari majikan ibu Sarah saat bekerja di Saudi dulu. Ia telah lama memantau dan menyimpan ketertarikan mendalam pada Sarah hingga nekat terbang ke Indonesia hanya untuk mendapatkannya. Firasat keluarga sebenarnya sudah buruk. Lamaran Abdul Latif ditolak secara tegas hingga 3 kali karena sifatnya yang memaksakan kehendak. Namun, pada lamaran keempat, Abdul Latif mengubah taktik. Pria yang di awal pemberitaan disebut berusia 29 tahun ini, yang fakta persidangannya mengungkap bahwa usia aslinya adalah 48 tahun, datang membawa janji surga. Abdul Latif memanfaatkan ketimpangan kuasa, kekayaan, dan kedewasaannya untuk menekan keluarga Sarah. Ia menjanjikan villa megah, mobil pribadi, mahar uang tunai sebesar 150 juta rupiah, hingga berjanji membangunkan sebuah rumah makan restoran agar keluarga Sarah memiliki sumber penghasilan tetap. Janji spektakuler ini meruntuhkan pertahanan keluarga. Hati Sarah luluh, bukan semata karena cinta, melainkan niat tulus berbakti, mengangkat derajat ekonomi ibunya. Mereka pun melangsungkan pernikahan siri pada bulan Oktober tahun 2021. Sebuah celah hukum fatal yang kelak membuat status perlindungan Sarah
sebagai istri menjadi sangat rentan di mata hukum negara. Usia pernikahan mereka ternyata hanya seumur jagung, bertahan sekitar 47 hari atau 1,5 bulan. Sesaat setelah status suami siri ia dapatkan, janji-janji kemewahan itu menguap menjadi kebohongan besar. Sifat asli Abdul Latif berubah 180 derajat. Rumah di kampung Munjul itu perlahan berubah menjadi sel isolasi bagi Sarah. Abdul Latif menerapkan aturan tak masuk akal. Sarah dilarang keluar rumah tanpa izin dan dampingannya, dilarang menyapa tetangga, dan ruang geraknya diawasi setiap detik. Interaksi dengan keluarga inti pun dibatasi. Tekanan psikologis ini membuat Sarah menderita dan kerap menangis mengadu pada ibunya. Puncaknya, Sarah menyatakan keinginan kuat untuk berpisah cerai. Permintaan inilah yang memicu pertengkaran yang semakin memanas. Bukannya memperbaiki diri, Abdul Latif merencanakan sebuah kejahatan bisu. Diam-diam, beberapa hari sebelum kejadian, ia memesan cairan kimia mematikan air keras melalui toko online dan menyembunyikannya rapi di dalam rumah, menunggu momen yang tepat untuk mengeksekusi istrinya sendiri. Pada Sabtu dini hari, tanggal 20 bulan 11 tahun 2021, ketegangan itu meledak. Fakta persidangan mengungkap sisi kepengecutan luar biasa dari pelaku. Penyiksaan fisik itu tidak sepenuhnya terjadi saat mereka berhadap-hadapan. Abdul Latif memulai aksi kejinya tepat saat Sarah sedang tertidur pulas di kamarnya. Saat Sarah terbangun dalam keadaan kaget, panik, dan kesakitan akibat serangan awal, Abdul Latif yang gelisah memukulinya dan membenturkan kepalanya ke tembok. Mengetahui Sarah akan berteriak, Abdul Latif mengikat kedua tangan Sarah kuat-kuat ke belakang dan melilitkan lakban rapat-rapat ke mulutnya. Dalam kondisi Sarah terikat dan tak berdaya, eksekusi paling keji dilakukan. Sebelum melakban mulut Sarah secara permanen, Abdul Latif secara paksa meminumkan sebagian cairan air keras, mematikan itu ke dalam mulut istrinya. Setelah itu, sisa cairan disiramkan secara brutal ke sekujur tubuh dan wajah Sarah. Tanpa rasa belas kasihan, melihat istrinya menggelepar, Abdul Latif bergegas mengambil jaket dan kabur. Setelah 19 jam berjuang menahan hancurnya organ dalam dan luka bakar stadium lanjut, pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, di hari yang sama, saat proses rujukan menuju RSUP Hasan Sadikin Bandung, napas Sarah akhirnya terhenti. Sebagai warga negara asing, Abdul Latif tahu ia harus segera keluar dari Indonesia. Ia memacu motornya melarikan diri dengan satu tujuan, Bandara Soekarno-Hatta, untuk kabur ke Arab Saudi. Namun, kepolisian Polres Cianjur bergerak sangat cepat, berkoordinasi dengan pihak imigrasi bandara. Firasat polisi benar. Hanya berselang 24 jam setelah kejadian, tepat pada hari Minggu, tanggal 21 bulan 11 tahun 2021, lewat sehari setelah kejadian, Abdul Latif diringkus petugas gabungan tepat saat sedang mengantre tiket pesawat. Di ruang interogasi, sebuah plot twist yang membuat publik geram akhirnya terungkap. Kesalahan fatal apa yang membuat Sarah disiksa sedemikian rupa? Apakah ia berselingkuh? Jawabannya, tidak sama sekali. Motif utamanya murni karena cemburu buta dan penyakit mental berupa obsesi ekstrem. Abdul Latif sakit hati dan harga dirinya terluka saat Sarah meminta cerai. Ia memupuk kecurigaan halusinasi tanpa bukti bahwa Sarah memiliki pria lain hanya karena Sarah menolak diisolasi. Abdul Latif berpegang pada prinsip psikopat. Jika bukan milikku, maka bukan milik siapapun. Ia merasa lebih baik menghancurkan wajah, tubuh, dan nyawa Sarah daripada melihatnya hidup bebas
dan bahagia. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cianjur, bukti digital pemesanan air keras online menjadi senjata pamungkas jaksa penuntut umum. Bukti ini mematahkan alibi Abdul Latif bahwa kejadian itu adalah amarah spontan, namun jaksa menduga ini adalah pembunuhan yang dikonsep dan dieksekusi dengan sangat dingin. Pada Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022, Majelis Hakim menjatuhkan vonis maksimal. Hukuman penjara seumur hidup sesuai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hakim menilai perbuatan terdakwa sangat tidak manusiawi dan tanpa ampun. Meski kuasa hukum terdakwa langsung menyatakan banding, paman korban Rizwan Maulana dengan vokal menyatakan penolakan keras mewakili keluarga. Mereka siap mengawal kasus ini hingga ke Mahkamah Agung agar sang monster tidak mendapatkan diskon hukuman 1 hari pun. Tragedi Sarasesa adalah cermin retak yang mempertontonkan betapa mengerikannya ilusi cinta yang dibangun di atas fondasi obsesi. Kasus ini mengoyak kesadaran kita bahwa janji materi seringkali menjadi selubung paling sempurna bagi manipulasi. Apa yang dilakukan pelaku bukanlah manifestasi dari rasa cinta, melainkan keegoisan absolut yang merasa berhak menghancurkan sesuatu yang tak bisa dikuasainya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita menarik kali ini. Sampai jumpa pada cerita-cerita menarik berikutnya.